Selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu spesial untuk Anda yang akan menceritakan kisah misterinya di masa lalu. Selamat datang di Sudut Goib. Tamu malam ini yaitu Saudara Fatur atau yang disebut Ibrada Matiasta, yang akan menceritakan kisah horor di masa lalu. Simak terus video ini. Malam, salam sejahtera, saudaraku, sobat Sudut Goib. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi seperti ini ibadah. Ya, panggilnya apa ya? Monggo, Mas saja, Guru. Panggilnya Ki saja ya. Oh ya. Ini nanti Ibrada akan menceritakan kisah-kisah misteri di masa lalu, kisah-kisah horor, kisah-kisah seram. Mari kita simak bersama. Ada berapa kisah kira-kira? Saya yang masih melekat dalam ingatan saya, Mas. Ada 2 kisah gaib, kisah nyata yang saya alami ketika setelah saya mengikuti lembaga WS Pamungkas. Bisa dipisahkan dahulu apa kira-kira? Ada berapa kisah itu kira-kira? Coba. Ada 2 kisah, 2 kisah ya. dan dengan 2 penampakan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Itu sudah ikut WS Pamungkas ya? Sudah ikut WS Pamungkas. Ketika itu saya sudah di tahapan 1, hijau 2, hijau 1, masuk ke hijau. Dan ketika itu kiwas, saya baru menyelesaikan sebuah kiriman kerakuan pada materi hijau 1, yaitu gerakan tulak. Ketika itu setelah laku terapan selesai, itu kan ada beberapa lagu yang harus diselesaikan di terapan tulak tersebut. Di hari terakhir setelah selesai lagu, saya ketika itu bersama teman saya dilatih, ketika itu dengan Mas Ian, sekarang Ikardia, kemudian ada Mas Ferry, ya, kemudian ada Mas Joko Trion. Kami berempat satu angkatan. Ketika laku tulak hantu itu selesai, kami berlatih di pinggir sungai Bengawan Solo. Dan pada saat saya melakukan materi yang terakhir, tiba-tiba saya merasakan ada hal yang janggal. Saya jadi agak Merinding ini. mulai hawanya sepertinya mulai Ya, di tempat saya berlatih ada 2 pohon beringin, pohon terbesi atau unggul di pinggir sungai Bengawan itu. Ketika selesai latihan, saya ada hawa janggal yang entah itu saya ketika itu kan nggak tahu, tapi rasanya itu pengen menoleh ke sini. Rasa semacam apa saya nggak tahu, alami. Tiba-tiba tidak ada apa-apa, saya merasakan ada sesuatu hal yang janggal dan saya pengen menoleh ke situ. Ketika saya menoleh di pohon beringin, pohon terbesi, saya melihat sebuah penampakan putih. Putih tidak begitu jelas wujudnya, tetapi putih seperti kutiran lah, kalau gambaran jelasnya sekarang kutiran. Seperti
saya meluncur ke utara, masuk ke pohon bersih tadi. Ketika itu saya kaget bukan main gitu, Mas. Pengalaman luar biasa. Pengalaman luar biasa, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sosok penampakan biarpun tidak begitu jelas tapi sudah berwujud putih-putih, rambutnya hitam panjang. Kalau saya ingat-ingat merinding setelah itu, saya merinding pemirsa. Itu kira-kira ya durasinya sekitar 3 sampai 5 detik. Oh, berarti termasuk lama itu. Termasuk lama. Saya ketika melihat saya seperti shock, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata-kata. Ketika sang gaib tersebut berlalu menggila, saya tersadar dan saya kaget. Saya cerita sama Mas Heri, Mas Ian, Ipandia dan Mas Sobat. Terus kemudian 3 orang yang dengan ngajak bercerita tentang itu tadi, Ya. responnya gimana? Responnya juga kaget mereka. Mereka juga merasakan tapi tidak begitu menanggapi atau menggagas lah ya, bahasa Jawa. Hanya saja Mas Ferry ketika itu saya tanya, saya juga merasakan di Prada, Mas Fatur. Saya juga merasakan, saya juga kelihatannya tadi melihat seperti itu. Benar-benar nyata, benar-benar real. Terus kemudian berempat kan berlatihnya. Iya. Kemudian setelah melihat kejadian itu, apakah masih tetap di situ atau beranjak? Saya masih tetap di situ. Tetap di situ karena saya penasaran juga. Kita berempat itu penasaran. Kita berempat penasaran, kemudian kita sebisa mungkin dengan keilmuan kita coba merasakan deteksi. Seperti itu kisah yang pertama. Itu kisah yang pertama para penonton studi. Baik. Jadi masih ada satu kisah lagi. Jadi kisah ini berdasarkan kisah nyata, kisah real yang dialami oleh di Prada zaman dahulu. Selanjutnya kita akan menyimak kira-kira itu apa kisah kedua ini. Sepertinya ini juga tidak kalah menyeram. Kira-kira apa yang itu? Ya. Oke. Nah, sobat sudut gaib, saya ceritakan pengalaman gaib yang nyata yang saya rasakan untuk yang kedua kali, yang masih melekat jelas dalam ingatan saya. Kapan dan gimana itu? Ketika itu kira-kira sekitar tahun 2008 akhir. 2008 sudah lama sekali. Dan saya pun juga masih mengikuti WS Pamungkas dalam jangka waktu 1 tahun. Saya masuk WS Pamungkas 2007. Ini kejadian ini 2008. Ya, 1 tahun setelah 1 tahun. Di mana itu? Itu bertempat di mes atau gedung di waktu saya di daerah Purwosari, Surakarta. Ya. Ketika itu posisi saya masih bekerja di sebuah rumah makan di Solo. Dan waktu itu kejadiannya bukan malam hari tetapi siang hari. Oh, ini siang hari. Siang hari. Waktu itu saya sedang beristirahat sekitar jam 1 ya. Jam 1 kan jadwal saya istirahat. Jam 1 siang. Jam 1 siang saya istirahat. Tempat saya istirahat tersebut itu tepatnya di belakang rumah makan. Kira-kira ya jaraknya 100 meter dari belakang. atau apa itu? Itu gedung kosong Pak, gedung kosong yang belum dikembali. Di situ tidak ada penerangan, tidak ada lampu, dan hanya ada sebuah musola dan dekat dengan kamar mandi. Masih dipakai kali ya, sholat dan kamar mandinya. Masih berfungsi tetapi jarang dipakai mungkin karena memang kosong gitu. Dan jauh dari jaraknya. Ketika itu saya beristirahat. Saya setelah ibadah sholat zuhur, kemudian saya berbaring di situ di tempat musola tersebut. Saya kemudian tidur itu ya kira-kira hanya 15 menit lah saya tidur. Kemudian saya merasakan apa namanya itu, tindian kalau bahasa Jawanya. Tindian tuh banyak orang yang merasakan ini. tindian. Setelah tindian itu saya bangun, refleks saya bangun.
Saya duduk begini, dalam kondisi saya duduk begini setengah sadar. Di depan saya itu ada sebuah penampakan seperti pocong. Pada saat itu saya tidak menyadari kalau itu makhluk gaib. Saya pikir teman saya setelah sholat duduk di situ. Akhirnya seperti itu. Pikir saya seperti itu. Tapi kok awalnya itu pada saat itu tidak karu-karuan. Adanya cuma gelisah, merinding semua. Kemudian saya lihat terus makhluk tersebut yang seperti pocong tersebut. Posisinya duduk seperti ini membelakangi saya. Jadi dia agaknya Di depan saya, membelakangi saya. jadi mukanya nggak terlihat ya. Yang terlihat. Saya lihat itu ada talinya di punggungnya. Kemudian di kepalanya kok ada talinya. Ini apa ini? Saya lihat lama-lama dia memudar, hilang. Memudar gitu, pelan-pelan hilang. Makhluk tersebut memudar pelan-pelan. Tidak lari, tidak kemana-mana. Tidak lari, tidak kemana-mana. Saya pandangi terus, tahu-tahu hilang. Betapa hati saya berdebar pada saat itu tidak karuan. Itu pas pelan-pelan dia menghilang. Ya, Kondisi respon tubuh panjenengan itu gimana tanggapan? kurang lebih hampir sama dengan cerita yang saya sampaikan di awal tadi. Ya. Saya shock, saya tidak bisa apa-apa, cuma shock, kaget saja. Kaget. Ibaratnya kalau melongo gitu. Melongo saja, cuma mengatur ya kesadaran diri. Ya. Terus itu jarak untuk melihat itu maksudnya waktunya Ya. berapa lama? Hampir sama, sekitar 3 sampai 5 detik. Durasinya. Dari dia itu muncul Ya, jelas, ya. kemudian pelan-pelan Pelan-pelan itu hilang. Ya, cukup lama juga. Cukup lama juga. Dan mata itu terasa gimana? Biasanya kalau melihat seperti itu mata cuma bisa melotot gini aja. Betul, cuma melotot, badan gemetar, nggak karu-karuan, panas dingin saya. Rasanya nggak karu-karuan. Saya beranjak pelan-pelan dari tempat tersebut, kemudian saya pergi pelan-pelan kembali ke tempat pekerjaan saya lagi dengan segala perasaan yang tak karu-karuan. Siang hari itu, sobat sudut gaib. Siang hari. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan itu ternyata penampakan itu tidak hanya terjadi pada malam hari saja, akan tetapi pada siang hari pun di tempat yang dimana gaib tersebut bersemayam itu dapat memunculkan dirinya. Ya, memang yang namanya kopi itu sebenarnya tidak mengenal waktu ya. Ya, betul. Tidak harus malam. Betul, ya. betul. Saya kalau ingatlah merinding dirasa. Luar biasa ceritanya. Nah, ini untuk kesimpulan dari kita tadi bahwa yang namanya COVID itu bisa muncul kapan saja, Iya. seperti itu. Betul, Ya. betul. Ya. Dan tanpa kita inginkan dia muncul, Iya, muncul dengan sendirinya. Tidak diinginkan, jadi Sama sekali tidak ingin. kejadian-kejadian goib memang biasanya tiba-tiba ya. Kita Tiba-tiba. tidak memikirkan kita takut dengan goib, tidak, tapi tiba-tiba ada, tiba-tiba Betul. ada. Ya. Betul. Ya, biasanya seperti itu goib yang real itu biasa. Betul. Betul, Mas. Tapi ini boleh tanya enggak nih? Boleh, silakan. Ini kan sekarang sudah berpendekar ini Ya, alhamdulillah lah, sudah ada bekal lah. Nah, sudah ada bakal. Kira-kira sekarang kalau untuk hal-hal goib semacam itu masih tidak? Masih malah kita bisa ingin tahunya kapan, dimanapun kita kan Jadi sudah bukan cerita lagi ya? bukan cerita lagi. Cerita lagi karena Cerita lagi. bisa dikondisikan Bisa setiap waktunya. ya. Kita ada punya bekalnya. Oh gitu. Ada keilmuannya. Ya, bermanfaat kita bergabung di sini ya. Manfaat kita bergabung di lembaga WS Pamungkas, salah satunya kita mendapat bekal ilmu di dalam kegaiban tersebut. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada, sudah. Cuman Mungkin itu dulu. itu dulu ya. Ya. Ya, untuk para penonton sudut gaib, ini tadi kisah nyata dari Ki Pradama Setiasta. Mungkin jika Anda punya kisah-kisah nyata tentang dunia lain, penampakan atau kejadian-kejadian yang tidak bisa diakal dalam logika, mungkin bisa diceritakan di kolom komentar. Atau jika Anda ada waktu bisa bergabung duduk di sini untuk
menceritakan kisah tersebut. Gitu ya. Mungkin sekian dari saya dan Kiprada undur diri. Terima kasih atas kesediaannya menonton video dari sudut goib ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.